pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos pada tahun 2026 melalui pembaruan sistem. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah desil Bansos. Pemahaman istilah ini penting bagi masyarakat karena berkaitan erat dengan status penerima bantuan seperti PKH dan BPNT. Perubahan data dalam sistem desil dapat memengaruhi status penerimaan bansos seseorang. Dikutip dari Bansos, penerima bantuan sebelumnya bisa saja tidak lagi terdaftar, atau sebaliknya, yang sebelumnya tidak menerima justru berhak mendapatkan bantuan. Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga. Setiap kelompok mewakili sekitar 10% dari total populasi. Diurutkan dari yang paling tidak mampu hingga paling sejahtera. Dalam kebijakan Bansos tahun 2026, sistem desil menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan. Sistem ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan sistem sebelumnya. Penilaian dalam sistem desil tidak hanya didasarkan pada penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan dalam keluarga. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh dan objektif. Berikut adalah gambaran pengelompokan desil dalam sistem Bansos. Dilansir dari A1 News, desil 1, kategori sangat miskin prioritas utama. Desil 2, kategori miskin. Desil 3, hampir miskin. Desil 4, rentan miskin. Desil 5, kondisi ekonomi pas-pasan. Desil 6-10, kelompok menengah hingga sangat sejahtera. Dalam penerapannya, pemerintah menetapkan prioritas sebagai berikut. Pemerintah semakin mengandalkan data terintegrasi DTSEN untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bansos pada tahun 2026. Sistem desil memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, mengurangi risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perubahan pada tingkat desil dapat terjadi secara berkala, menyebabkan sebagian penerima lama tidak lagi mendapatkan bantuan karena statusnya berubah ke desil yang lebih tinggi. Masyarakat dapat mengetahui status desil secara mandiri melalui layanan resmi pemerintah, baik online maupun offline. Anda bisa mengecek melalui situs resmi pemerintah. Hasil pencarian akan menampilkan informasi status bansos sekaligus kategori desil Anda. Pemerintah juga menyediakan aplikasi resmi cek bansos yang dapat diunduh di ponsel. Beberapa fitur yang tersedia antara lain, melihat status sebagai penerima bantuan, mengetahui posisi desil, mengajukan usulan atau sanggahan data. Bagi yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital, pengecekan bisa dilakukan secara langsung dengan cara datang ke kantor desa atau kelurahan setempat, menghubungi petugas atau operator data sosial 6NG. Jika kondisi ekonomi Anda tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Mengajukan sanggahan data melalui aplikasi cek bansos, melapor ke kantor desa atau kelurahan untuk proses pembaruan data. Data desil bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, mengikuti perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Desil Bansos 2026 adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan untuk menentukan penerima bantuan seperti PKH dan BPNT.